Baiklah, untuk lain waktu sepenuhnya diberikan kepada Bapak Hafiz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati, ini ada senior saya, Bu Sunita, Bu Haja, Sugeng Enjang, Bu. Ada Mas Fai, terima kasih Mas Fai sudah menyampaikan pengantar di coaching agenda 4 di pertemuan ketiga, nggih. Ini nggih. G, yang terakhir dari Kamis. Ya, setelah ini Kamis nanti seminarnya rencana hari apa Mas? Senin Pak dosen. Seninnya ya. G, Ya, ya. baik. Terima kasih atas semuanya. Ini tadi sudah saya kirim ya format di grup. Silakan nanti dipelajari. Mungkin ada yang mau disampaikan juga nanti saudara-saudara bisa sampaikan semuanya. Baik, saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat atau tambah ngelokro? Alhamdulillah baik. Semangat, Pak. Semangat. Kalau saya lihat orang sehat itu senang. Jadi model awal itu sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah akan menjadi berkah, akan menjadi berani apa kita semangat gitu. Jadi sehat awal dari segalanya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang eh, rancangan yang kemarin sudah dibuat, sudah fix ya. Ya, sama. Kalau sudah fix berarti kita bisa menyikapi yang lain langsung ke rancangan aktualisasi ya. Bagaimana? Sudah fix? Sudah apa ada yang mau disampaikan untuk yang pertemuan kemarin Kalau yang belum hari? presentasi, perlu presentasi buatan Pak yang kemarin. Tidak harus Oh, ketika tidak. ada kendala saja, monggo. Oke. Bagi saya tidak harus, tapi kalau mau disampaikan juga tidak salah. Nanti dianggapnya kita membeda-bedakan. Dan tidak. Yang paling prinsip memang di desain awal kemarin itu yang dan yang RA, format RA ini yang juga akan menjadi dasar kita. Setelah itu nanti kita akan menyikapi tentang bagaimana kita membuat PPT yang betul-betul brilian ya, bisa jadi produk yang bisa disikapi dilakukan secara baik. Nah, untuk kali ini silahkan mungkin kalau ada untuk dikonsultasikan, disampaikan atau dibahas bersama tentang gagasan kreatif dari isu core isu ya, core isu kemudian deskripsi isu. Ini perlu kita pelajari kembali. Saya ingatkan kembali boleh ya untuk awal. Sebelum masuk ke materi, panjenengan mempersiapkan desain yang kemarin ya. Oke. Oke, baik. Yang pertama kita akan mengulas kembali di agenda pertama. Oke. Mengingatkan di awal dulu, kemudian nanti saya sampaikan berikutnya untuk disikapi. Baik, kita masih ingatkah tentang bagaimana kita membuat tahapan ya? Malah saya stop screen.
Kita ulas kembali. Dari ini, ya sudah kan, kita sudah sampai pada ini, ya gagasan kreatif untuk diselesaikan. Baik, selanjutnya apa? Teknik tahapan. Ada 4 tahapan ini yang harus kita lakukan ketika menyusun RA ini. Yang pertama, region scanning, ya ini nanti kemampuan berpikir kritis. Nah, deskripsi isu ini diingat, nanti kalau belum memenuhi ini, berarti jaringan harus bisa menyesuaikan. Deskripsi isu itu ada harus satu di antaranya, ya. Apakah itu di lingkupnya isu itu di instansi tempat kerja, masyarakat, atau nasional negara. Ini kalau yang terakhir sudah kita bahas di agenda 1 di sinkronus pertama di asinkronus ya. Nah, lingkup isu berarti ini nanti terkait dengan instansi tempat kerja panjenengan, yaitu apa? Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tusinya ya. Nah, kalau tergantung jenengan tugasnya apa? Guru, penghulu, penyuluh, kemudian apa lagi? Arsiparis misalnya, atau auditor misalnya dosen, atau yang pustakawan. Ya, ini nanti di situ lingkup isunya. Yang kedua, deskripsi isu. Kondisi masalah. Ada deskripsi itu ada 3 hal ini. Ya. Jadi ketika jenengan nanti membuat deskripsi isu, setidaknya ada 3 ini. 1, kondisi. Jika kita bicara kondisi, berarti masalah isu saat ini disertai dengan data fakta pendukung. Nah, contoh deskripsi isu tentang belum ter eh, apa masih menggunakan pembelajaran IPA, nah, masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran IPA misalnya. Nah, masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau tradisional. Nah, ini berarti nanti deskripsi isunya kan apa masalah isunya saat ini apa? Disertai data fakta pendukung. Datanya apa? Misalnya foto. Foto pembelajaran anak-anak atau siswa itu model penataan kelasnya ya. Kemudian masih tata letaknya itu dinamik konvensional berarti statis ya. Kelasnya statis, anak-anaknya menjadi mudah ngantuk. Di foto, ini model yang masih menggunakan buku. Pembelajaran gurunya masih pakai model pembelajaran konvensional. Apa artinya? Ceramah yang didominasi. Nah, ini di foto bisa sebagai data pendukung atau fakta ini bisa. Atau data menyebutkan hasil riset menyebutkan bahwa pembelajaran konvensional atau tradisional itu menjadikan siswa itu mudah jenuh. Pembelajaran tidak dinamis. Nah, carikan itu namanya data. Faktanya apa? Fotonya anak-anak pada ngantuk. Gurunya juga jenuh, capek. Bayangkan kalau sekarang JP saja karena kurangnya guru bisa sampai di atas 30. Bayangkan dalam 1 pekan. Nah, ini yang menjadi data namanya. Data atau fakta. Faktanya apa? Foto. Anak-anak pada ngantuk. Gurunya juga mudah capek. Nah, data apa itu berarti kalau itu namanya data faktanya ya. Datanya apa? Hasil riset misalnya. Jurnal. Nah, kedua apa? Dampak jika masalah itu tidak diselesaikan. Ada hubungan kausalitas. Sebab akibat. Jadi harus ada apa? Satu, kondisi masalah disertai data fakta. Yang kedua apa? Dampak jika masalah itu tidak diselesaikan. Dampaknya apa? Maka pembelajaran tidak akan bersifat dinamis dan siswa mudah ini. Nah, yang ketiga siapa? Para pihak yang terlibat. Siapa itu yang terlibat? Guru, siswa, kemudian manajemen madrasah misalnya. Kalau penghulu berarti siapa yang berpihak? Calon pengantin, penghulu dengan keluarga besar misalnya atau manajemen. Nah, itu namanya para pihak yang terlibat. Yang terlibat dalam masalah itu. Dampaknya jika tidak diselesaikan apa? Bisa saja tadi penghulu kalau masih menggunakan model konvensional sulit karena apa? Banyaknya jam terbangnya penghulu harus menemui bagaimana harus menjadikan latihan contoh ya. Akad nikah itu seperti apa misalnya. Itu repot. Maka diperlukan solusi alternatifnya apa? Penggunaan digital ya. Digitalisasi
pencatatan pendaftaran calon nikah misalnya. Yang kemarin ide-ide kreatif itu seperti itu. Atau diberikan apa? Kalau biasanya contoh itu dengan tatap muka langsung, ini disampaikan dengan apa? Misalnya digitalisasi melalui apa? Website atau panduan yang bisa di barcode misalnya. Nah, nanti diberikan soal peserta calon pengantin itu diberikan soal akhirnya apa? Bisa memberikan belajar dari sana kemudian diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang penting nanti akan ditanyakan oleh eh, apa server atau model di panduan itu apa ada pertanyaan yang sudah dikerjakan oleh Catin ketika dia mau mendapatkan nilai berapa. Misalnya minimal harus mendapatkan nilai 75 atau 80. Ada soal berapa diacak. Bisa disediakan di situ. Kalau sudah bisa mengerjakan berarti sudah dia lolos dari pendaftaran. Nah, ini namanya inovasi. Tidak harus menghadap. Sudah bisa mendaftarkan secara otomatis mendapat nilai standar, berarti otomatis bisa mendaftarkan. Kalau tidak belum dapat, dia nggak bisa mendaftarkan. Kayak gitu contohnya. Oke. Rumusan isu. Pernyataan harus bersifat negatif. Ada isu itu ditulis dengan jelas, singkat, ada fokus, ada lokus, ada waktu terjadinya. Ini saya tegaskan karena sering terjadi teman-teman kurang peka dalam hal ini. Ya. Jadi misalnya apa? Masih maraknya praktik pungli. Masih maraknya praktik pungli itu disebut apa? Pernyataan negatif kan? Masih maraknya praktik pungli. Dilakukan oleh siapa? Pejabat. Nah, dilakukan oleh pejabat. Nah, siapa berarti yang terlibat? Pejabat. Terhadap apa? Pelayanan. Pelayanan itu berarti terkait apa? Fokus. Pelayanan masyarakat itu fokus. Lokusnya di mana? Kantor X. Ya. Kemudian waktunya kapan? Selama tahun 2025. Nah, ini namanya ada pernyataan negatif, ada isu ditulis dengan singkat, jelas, ada fokus, ada lokus, dan ada waktu terjadinya. Ini harus dipahami, teman-teman. Ini awal kita ketika mau masuk ke sana. Nah, ketika itu sudah gunakan teknik APKL atau USG. Ada dua teknik tapisan isu. Bisa USG, bisa APKL. Nah, di sini apa berarti? Harus dipilih, boleh dipilih salah satu, tidak harus kedua-duanya dipakai. Oke? Jangan disampaikan, Pak, yang lain teman-teman kok begini. Kalau yang lain-lain ya berarti mentor apa coachnya beda ya beda. Dan nanti gimana dipertanggungjawabkan di penguji? Siapa yang mengatakan harus kedua-duanya dipakai? Tinggal kita menggunakannya kalau itu memang terkait dengan USG itu apa kemarin? Ketika isu atau masalah itu berkaitan dengan Prioritas. prioritas. Kalau APKL, apa itu terkaitnya? Kualitas. Kualitas. Kalau demikian berarti harus bagaimana, Pak? Apakah harus 5 untuk isu yang dipilih? Tidak harus. Boleh 3 langsung. Boleh langsung gunakan APKL atau USG. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak harus membandingkan dengan yang lain. Oke. Ya. Nah, tadi kemarin terkait kecenderungan ini formalitas isu, ya, tidak ada kriteria indikator yang jelas. Ini menjadi titik poin kita. Nah, ini sudah kemarin kan sudah kita lampaui. Hanya saya pengen menegaskan di situ tentang dengan gagasan kreatifnya nanti. Nah, di Fishbone ini yang harus penjaringan siapkan tahapannya. Ini sudah baru kepada model ini. Pada akhir apa? Nah, ini belum. Nah, di Fishbone ini ketika kita menggunakan Fishbone, maka di sini harus digunakan kata-kata atau kalimat berbentuk negatif. Oke? Ini saya sampaikan di awal karena apa? Seringkali teman-teman ini tidak menggunakan model ini. Ini berupa pertanyaan positif, salah. Oke? Ini berarti tadi seperti tadi berarti ada, belum dilakukannya berarti negatif, belum kalau yang validasi metode penetapan kadar besi misalnya. Secara spektrometri ya ini
Kemudian di mana? Di laboratorium BP2TP. Sampai kapan? Pertengahan waktunya. Pertengahan tahun 2021. Ini contohnya. Oke. Singkat, padat, kemudian ada waktu, ada lokus, ada apa? Fokus, lokus. Fokusnya apa? Sejak apa penetapan kadar. Nah, ini namanya fokus. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Nah, sambil ini nanti gagasan kreatif ini terkait dengan ini, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Ini namanya gagasan kreatif yang jenengan harus sampaikan. Alternatif, ini isunya apa tadi? Penyebabnya apa? Nah, baru nanti alternatif penyelesaiannya seperti apa? Satu, tahapan setiap alternatif bagaimana menyelesaikan isu tadi. Nah, ini terkait dengan misal minimal ada alternatif penyelesaian apa? 4 tahap. Ada output di sini nanti. Ini sudah kemarin kayaknya nanti di RA, ini kaitannya di RA sudah ada ini ya, lengkap. Oke. Nah, ini saya dulu, stop screen-nya. Kemudian saya tampilkan lagi yang satunya, tabel ya. Nah, di tabel ini, saudara sekalian, ini sudah bisa dilihat ya? Sudah nggih? Sudah. Ya, inilah yang saya maksud tadi, isu teridentifikasi bisa 3, tidak harus 5. Oke, bentuknya negatif pernyataannya, kurang optimalnya, belum optimalnya. Nah, ini atau yang lain silakan menggunakan ini. Menggunakan kemudian apa? Adanya isu terpilih. Ketika kita sudah menggunakan isu terpilih, nah, apa disebut dengan core isu? Apa yang digunakan berarti teknik tapisan isu. Kalau teknik tapisan isu berarti apa? Bisa APKL, bisa USI, ya. Nah, di sini harus tadi ada isu terpilihnya mana. Kemudian akar penyebab isu terpilih. Nah, ini nanti yang tadi apa? Ada 3 kan? Ada para pihak, ada kondisi, kemudian ada sebab akibatnya. Nah, tadi gagasan kreatifnya. Nah, ini. Jadi ada produknya sekalian di sini. Nah, di kegiatan nanti minimal ada 4 buah ya. Menyusun rekomendasi, kemudian apa, yang kedua apa, dan jadi ini baru tahapan. Di tahapan kegiatan minimal 5 buah per kegiatan. Diingat, tahapan kegiatan minimal 5 buah per kegiatan. Ini tahap 1 ini kan. Minimal ini harus ada 5. Ini yang perlu saya garis bawahi biar panjenengan tidak salah jalan. Baik, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Cukup dari gagasan ini? Cukup? Baik. Saya bertanya Bapak, Ya, silakan. dari pemahaman saya, dari apa yang Bapak sampaikan hari ini itu Pak, untuk aktualisasi atau rancangan aktualisasi ini nantinya kalau saya tangkap itu seperti mini riset gitu modelnya. Yang artinya Iya. bisa kayak seperti bentuk kualitatif atau kuantitatif. Yang artinya berarti tidak harus hasil akhir itu ada yang namanya sebuah produk seperti itu ya. Produk wajib, Mas. Jadi, nah ini yang bagus pertanyaannya. Jadi bedanya dengan ketika melakukan kegiatan di riset itu kan misalnya ya penelitian. Kalau bisa kualitatif, kuantitatif ya. Kalau ini lebih cenderung pada R&D, Research and Development. Nah, di Research and Development ini namanya apa? Artinya gagasan kreatif untuk menjawab isu terpilih ini
harus sampai final, bukan sekedar ide, tapi harus sudah menjadi sebuah produk. Produk yang saya maksud adalah harus bisa selesai tuntas. Makanya gagasan kreatif itu harus apa? Real, konkret, bukan hanya ide. Nah, gagasan kreatif yang berupa produk tadi harus bisa diselesaikan selama habituasi, aktualisasi habituasi 4 sampai 6 pekan itu. Oke, jelas? Nah, jadi tidak lagi ini bersifat teoritis gitu, tapi sudah pada produk final. Maka panjenengan ketika membuat gagasan kreatif harus bisa dilakukan. Bukan sekedar ide saya punya keinginan begini, ini. Nah, terlalu ngawang-ngawang tidak bisa diselesaikan. Itu namanya tidak menjadi produk akhir era jangan aktualisasi. Gitu, Mas Iqbal. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi Bapak, mungkin terkait hasil akhir nih Pak, karena ada Oke. produk yang artinya produk itu maksudnya selesai atau tuntas itu nanti bentuknya kalau semisal dalam dunia pendidikan tadi kan apa nih kalau kualitatif atau kuantitatif itu kan seperti sebuah laporan yang berisi tahapan-tahapan dari awal ide kita sampai ide kita itu selesai. Seperti itu, Nji. Ya, harus bisa diselesaikan, Mas. Misalnya, produk tadi saya katakan eh, seorang penghulu, dia pengen membuat gagasan kreatif tentang apa? Karena masih belum optimalnya pendaftaran ya, pencatatan nikah ya. Bagi calon pengantin misalnya di KUA mana? Belum optimalnya pencatatan nikah atau pendaftaran nikah kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti masih berisi apa? Akar penyebab isunya terpilih apa? Belum dilakukannya digitalisasi misalnya arsip atau belum dilakukannya pencatatan digitalisasi pencatatan nikah atau pendaftaran nikah. Nah, gagasan kreatifnya apa berarti? Optimalisasi pengelolaan nikah, pencatatan nikah di KUA ini. Dengan melalui apa? Menggunakan aplikasi Google Drive di eh, KUA mana. Berarti menggunakan Google Drive dengan digitalisasi. Apa berarti produknya? Satu membuat Google Drive ya, itu kan jelas. Produknya berarti membuat digitalisasi. Bisa misalnya lewat apa satu SOP, revisi SOP misalnya. Kenapa? Karena dari model tradisional menjadi model model digital. Kalau digitalisasi berarti berubah. Misalnya tadi ada lagi misalnya belum optimalnya pembimbingan nikah. Nah, bagi calon pengantin di KUA mana? Pembimbingannya beda dengan tadi pengarsipan pencatatan kan? Bisa Pak, bisa ambil salah satu Mas, jangan yang kedua-duanya. Kalau dua-duanya jangan repot nanti. Misalnya satu satu kantor ada 2 orang, ini bareng-bareng, ini sudah dibawa, ini satu saya. Oke, yang satu pencatatannya, yang satu pendaftarannya misalnya, pembimbingannya misalnya, pembimbingan nikahnya bisa itu. Kalau pembimbingan berarti tadi apa? Ada panduan, buku panduan produknya ya, buku panduan pernikahan. Nah, eh, kenapa itu? Karena sebagai syarat pembimbingan untuk calon apa nikah, apa calon pengantin yang akan melakukan nikah. Nah, nanti bisa kolaborasi dengan teman yang sedang menggunakan tadi arsip atau pencatatan nikahnya. Apa? Nanti di pencatatan itu berarti nanti dari pendaftaran, pembimbingan dulu, baru bisa mendaftar ke SIMKAHnya, aplikasi di sana. Jadi syaratnya di sana. Maka dibutuhkan apa? Misalnya satu tadi panduan pernikahan, bimbingan pernikahan. Kemudian apa yang kedua? Kalau sudah berarti adakan asesmen.
Ada setelah ini diadakan asesmen untuk peserta atau calon pengantin itu mengerjakan soal, tapi membuat dulu apa buku panduan tadi. Setelah membaca buku panduan, nah apa dilakukannya? Alur tadi, alurnya bagi apa? SOP, gitu kan? Kalau sudah, baru masuk ya apa? Asesmen tadi apa? Pertanyaan. Jawablah 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan dari para calon pengantin. Kalau sudah bisa mengerjakan itu, berikan skor pendaftaran. Apa nilainya berapa minimal. Untuk bisa dinyatakan lulus dan bisa mendaftar ke pencatatan nikah. Gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti sudah bisa masuk ke aplikasi online-nya, pendaftaran nikahnya. Nah, ini kan perlu. Biasanya kan pembimbingan dicontohkan ya, dipanggil gini-gini, padahal itu kan tidak terbatas waktu. Oke, gitu. Itu namanya produk. Dan bisa diselesaikan selama 4 sampai 6 pekan tadi. Gitu, nggih. Ada lagi, Mas? Cukup? Nggih, sampun Pak. Ini kan jadi agak bingung, maksudnya agak bingung itu terkait kami, saya dan teman saya yang juga kebetulan saat ini juga mengikuti Latsar, Pak. Untuk kegiatan kami itu kan sama-sama berkaitan dengan implementasi atau membuat sebuah pendekatan baru dalam proses perkuliahan. Ada yang blended learning, ada yang penggunaan strategi pembelajaran tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Jadi kan, kan dosen basisnya. nggih, Ya, perbedaannya di mana? Ya, dan yang bikin pusing apa? ya itu tadi terkait produknya, Pak. Kalau Ya, misalkan hanya sekedar seperti blended learning atau penggunaan strategi tertentu untuk mengatasi permasalahan di kelas dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kan bentuk produknya kami kira kalau seperti R&D itu kan kurang bisa, Pak. Jadi nah, kalau gambaran saya saat ini, jadikan produk apa? Saat ini produk apa? atau saya tampilkan saja, Pak, yang Boleh, silakan. tabel. Langsung praktis saja, nggih. Teman-teman dosen kemarin yang saya bimbing di kelompok lain juga ada beberapa ya. Saya arahkan ketika masih eh, luas akan saya minta untuk mereka detailnya, yang teknisnya yang di mana, yang jadikan maksud. Oke, ini isu terpilihnya aja langsung. Oke, Isu terpilihnya yang rendahnya penguasaan strategi pembelajaran, Pak. Ini saya pilih boleh berdasarkan dibesarkan lapisan dikit? isu. Ah, oke, ya. Saya pilih berdasarkan lapisan isu yang USG, Pak. Hmm, Kebetulan kemarin saya memilih menggunakan dua tapisan isu APKL dan USG. hmm, Kemudian hasilnya dari APKL maupun USG itu saya konsultasikan kepada mentor. Kemudian mentor hmm. itu mengarahkan kepada penggunaan yang USG dengan isu terpilihnya yaitu rendahnya penguasaan strategi pembelajaran mahasiswa saat melakukan praktik mengajar. Atau kalau saya buat judul ulang itu ya, jadi mahasiswa kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran saat mengajar. Nah, ini jadikan satu aja. Mana yang jangan pilih? Fix. Atas ini, Pak. Nah, itu biar nggak jangan nggak bingung. Oke. Kalau yang bawah cenderung siapa? Konsepnya kepada siapa? Kepada dosen kan? Pada Oke, ini untuk siapa produknya, Mas? untuk mahasiswa. Mahasiswa ya? Oke. Oke, Rendahnya penguasaan strategi. Oke, silakan disampaikan dulu. Oke, baik Pak. Untuk akar penyebab isu, setelah saya Hmm. analisis dan juga melakukan wawancara, baik tertulis maupun secara langsung kepada mahasiswa dan juga proses perkuliahan sebelumnya pada semester sebelumnya, karena ini kan saya baru menjadi Hmm. dosen di sini, Oke. yaitu setelah saya rangkum yaitu kurangnya kesempatan atau pengalaman praktik mengajar di dalam kelas. Jadi pada saat perkuliahan, salah satunya terkait strategi pembelajaran dan lain sebagainya itu eh, kesempatan untuk melakukan praktik mengajar itu cenderung sedikit, Pak. Jadi Oke. lebih menekankan pada teori dan pemahaman. Kemudian ada terbatasnya fasilitas dan dukungan teknologi, serta metode perkuliahan yang lebih menekankan teori seperti tadi. Sehingga menyebabkan mahasiswa minim pengalaman. Yang langsung selanjutnya yaitu kurangnya memahami variasi metode pembelajaran ini dari mahasiswanya, Pak.
Nah, ini boleh boleh saya kasih masukan dulu. Ini yang di Oke, monggo. deskripsi. Ini lebih bagus dibuat 1, 2, 3, Mas. Oke. Misalnya Atau ya ini coba naikkan dikit. Ya. Nah, kurangnya penyebab isu terpilih. 1, kurangnya pengalaman praktik mengajar yang terstruktur. 1. Yang kedua, terbatasnya fasilitas dan dukungan teknologi. 3, nah gitu kan lebih enak. oke. Ini Nanti kemarin ini saya rangkum dari Fishbone-nya, Pak. ya boleh. Jadi nanti 1, 2, 3 itu lebih lebih elegan gitu. Ini kurangnya kesempatan atau pengalaman. Di pengalaman, kalau di dalam perkuliahan berarti kesempatan Pak untuk melakukan Nah, praktik mengajar. gunakan Kalau jangan jangan oke, ganda nanti. Ya. oke. Soalnya kalau diberi kesempatan, kemarin saya mikirnya kalau diberi kesempatan lebih itu kan untuk menambah pengalaman Nah, mahasiswa gitu. ini jangan sampai mengganda Oke, fasilitas dan dukungan teknologi. Oke, nanti diedit ulang ya. Ini biar rapi. Nah, ini lebih smart. Oke, ini lebih real, gampang. Nanti penguji evaluator tidak akan sah ketika apa memberikan penilai memberikan gambaran. Nah, langsung tidak usah ini Mas. Di oke, sini diperparah. Kalau saya boleh menyebutkan. oke yang ini. Nah, langsung rendahnya fokus. Rendahnya siapa? Pak mahasiswa ya. Ya mahasiswa. Nah, nanti seperti itu aja. Dibatasi nggak Pak? Kalau ini tidak, malah semakin rigid, itu semakin juga jadikan mereka sudah semakin tahu, oh arahnya ke sini. Itu. Nah, oke. Oke. Ini berarti moving class atau statis class yang Gimana, digunakan. gimana Pak? Ini modelnya jaringan, ini menggunakan yang model statis class atau moving class. Rencana moving Pak. Yang moving ya, Oke. seperti kuliah kita ngajar di mana-mana gitu ya. Oke. Jadi karena besok itu kan waktu kita terbatas Pak. Ya, Hanya 4 kali, kurang lebih kalau di kelas berarti kan sekitar 3 kali pertemuan saja dengan mahasiswa itu. oke. Gagasan kreatifnya dulu. Oke, ini rencana kalau kemarin guys, setelah saya konsultasikan kepada mentor itu ada usulan seperti ini, yaitu penggunaan strategi pembelajaran tipe X untuk mengasah experience atau kemampuan penerapan strategi pembelajaran mahasiswa Prodi Tadris Matematika UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi lebih Ya, kepada penekanan experience atau pengalaman langsung terkait strategi pembelajaran, langsung mencoba. ya, oke. Produknya apa? Oke, Produk nanti, inovasinya. nah itu yang tadi bikin Ah, saya harus real. Kalau ini nanti jaringan Oke, kejebak. oke, Kemarin saya pernah uji. kalau Modul. dari itu tadi Pak, dari sepaham saya dari yang jenengan jelaskan berarti dari apa yang saya gagasan kreatif ini nanti berarti bisa satu seperti RPS, yang dua kelas online, Mm-mm. yang ketiga bisa video pembelajaran terkait praktik strategi pembelajaran itu tadi di video kan bisa jadi sudah video pembelajaran terkait beberapa model-model strategi yang digunakan mahasiswa. Coba nanti di, dikaji ulang, Mas. Oke, Kira-kira yang jenengan arah ini apa tadi? praktik memperbanyak praktik penerapan strategi pembelajaran Bagi siapa? mahasiswa. Mahasiswa. Artinya begini, ini sasarannya dosen atau mahasiswa? Mahasiswa. Berupa nanti dia akan PPL gitu maksudnya. Oke, untuk pembekalan Pembekalan P- PPL kan? oke, Nah, untuk mengembangkan kemampuannya Pak dalam praktik. Entah itu waktu micro teaching ataupun PPL. berarti role model. Buku panduan role model ya. Jadi nantinya jenengan produknya 1, panduan. Pada Bisa berupa panduan nanti ya. Panduan praktik
mengajar berbasis online misalnya ya, digital ya, atau apa, monggo nanti. Oh, nggih. Contohnya nggih. Jadi panduan praktik mengajar. Jadi nanti itu satu produk. Yang kedua bisa berupa apa? Kalau sudah buka panduan, modelnya apa? Ada model penilaian tidak? Kalau untuk ini nantinya tidak ada, Pak, selama aktualisasi. Nah, kalau tidak ini Oh, misalnya, mungkin bisa diskusi, Pak. Diskusi jadi terkait kelebihan dan kekurangannya. nah itu berarti nanti dari hasil panduan ini. Nggih. Kemudian di luar panduan mengajar, ya, praktik mengajar apa kira-kira Mas? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Selain panduan mengajar, praktik mengajar kira-kira apa? Belum terpikirkan itu, Pak. Kalau itu. Ya, misalkan eh, penyusunan, ya, teknik penyusunan RPS apa kalau kita berarti mahasiswa apa siswa itu Modul berarti ajar. apa, guru berarti modul RPP ajar gitu bisa. aja. Ya. Untuk materi apa misalnya? Nggak Oh, apa-apa nggih. kita sampaikan. Oh, Ini nggih, kan nggih. Berarti contoh, nanti jadi oke, lebih Mas. mudah. Terus yang ketiga mungkin kalau kita maksudnya jadi di laboratorium gitu ya. Laboratorium micro teaching maksudnya Di dalam kelas, Pak. Kalau di nanti. dalam kelas saja. Oke, soalnya kalau untuk lab itu sudah penjadwalannya sudah jadi dan besok itu untuk yang berkaitan dengan mata kuliah strategi itu di dalam kelas. Oh, mata ya bisa. Jadi gini konsep saya tangkap ya. Saya maaf kalau saya nggak pas. Ini menjadikan misalnya bagaimana kita membelajarkan strategi pembelajaran ya. Ketika nanti pembekalan mahasiswa mau ngajar itu gini loh caranya. Berarti nanti ada model rule ya. Oke. Bisa, misalnya seperti itu. Panduan Berarti tekniknya. panduan menyusun. Berarti panduan panduan teknis mengajar ya. Oke. Praktik mengajar ya. Teknis praktik mengajar. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya di situ bahasa tubuhnya. Bagaimana kita membuat suatu pernyataan, mengungkapkan. Ini kan Oke, perlu. berarti Kadang kan bahasa yang digunakan tidak baku. Nah, ini nanti mahasiswa dibekali tekniknya seperti ini. Ini. Nah, nanti bisa berupa video misalnya. Nah, jadi kan pengen membuat video itu bisa cari di AI misalnya, atau menggunakan role model. Jadi kan di micro teaching misalnya pas ada pembelajaran matematika di sana, tema yang apa ada itu jadi kan ambil yang jadi sudah bagus diambil videonya, nanti dicantumkan itu sebagai produk jaringan dengan mengutip bahwa ini diambil lisensi dari sini. Tidak apa-apa. Ini contoh. Jadi ada yang berupa video, ada yang berupa panduan tadi. jadi Ya, tuh. Kalau memang mau dilengkapi lagi, waktu jadian bisa mampu apa ada, misalnya panduan penyusunan perangkat pembelajaran, bisa. Sekaligus dari panduan perangkat pembelajarannya untuk misalnya biar tidak luas banget, jangan fokuskan untuk mata misalnya contoh sampel ya untuk pembahasan mata pelatihan mata pelatihan mata pelajaran ini subbabnya bidang ini misalnya. misalkan gini ya. Coba nanti dibahas lagi ya. Oh, Jadi jadi misalnya eh apa ya di koordinat ya, misalnya ya apa kalau di matematika apa? Saya lupa sudah lama nggak pakai matematika. Ambilkan satu tema aja misalnya. jadi Jadi kayak gitu. Nanti nggak usah terlalu luas. Kalau terlalu luas, nanti nggak jadi juga Pak. gitu. Oke.
Nah, kalau perlu lagi, kalau perangkat berarti ada asesmen awal, pretest, post-testnya. Kalau memungkinkan lagi, kalau tidak jangan. Jadi kan bisa menyelesaikan nggak kira-kira? Kalau tidak, Eh, dibatasi di skop apa gitu aja. Oke, kalau dari ini tadi Pak, mungkin saya cenderungnya kepada panduan teknis praktik mengajar. Nah, itu. Jadi selain materi, tetapi juga mahasiswa membuat semacam sintak pada materi tertentu dan juga disertai dengan video simulasi penerapan Ya, itu tadi. boleh. Boleh. Itu, oke. Nah, kalau sudah ada panduan, bisa saja bolehkah apakah ada SOP-nya? Jika memerlukan SOP, tidak perlu ya. Tidak, Kan, tidak harus. Karena tidak terkait dengan administrasi. Oke, oke. Tidak perlu SOP, tidak. iya. Nah, nanti baru langkah yang jalan ambil tadi, yang bisa jalan selesaikan selama 4 sampai 6 pekan di habituasi setelah seminar rancangan aktualisasi itulah itu menjadi menjadi kegiatan dan dijabarkan di tahapan kegiatan masing-masing itu minimal 5 tadi. Misalnya kegiatan ini satu kan perencanaan. Apakah ini perencanaan perkuliahan? Nah, kalau iya, ini baru apa? Tahapan kegiatannya apa di sini? 5 minimal. Yang kedua apa? Nah, gitu. Ya, ini nanti bisa saja berubah dengan karena gagasan kreatifnya berubah, ini juga akan berubah. Iya. Jadi pada prinsipnya perlu saya tekankan, untuk gagasan kreatif itu harus bersifat konkret, bisa diselesaikan dalam masa habituasi. Gitu nggih, teman-teman? Ah, ah. Jadi ini harus bisa diselesaikan. Jika tidak menjadi tadi hanya ide, bukan konkret ada realisasinya, bukan sebuah inovasi perubahan. Kemarin di dosen juga ada yang membahas tentang KTI, bagaimana kayak penyusunan mahasiswa banyaknya yang tidak menggunakan model KTI yang benar gitu. Belum ada masih adanya similarity plagiasinya masih di atas 30% misalnya. Akhirnya dibuat panduan penyusunan itu ya. Kayak gitu Mas. Ini jaringan yang bidang praktik mengajar misalnya. Apa-apa nanti bagus itu. Fokus saja. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Ada lain? Ya Pak, Kapan-kapan? kalau Oke. izin menyampaikan tabir rancangan saya Pak. Silakan, Mbak. Kaitannya mengajar juga tapi di madrasah. Oke. 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 Sampun terlihat. Ya. Ini untuk tabel ringkasan rancangan aktualisasi saya basicnya dari guru bahasa Indonesia di MTSN 3 Rembang. Yang pertama isu yang saya ambil ada 4, kurangnya literasi membaca dan menulis siswa kelas 9. Oke. Oke. Langsung ke isu terpilih aja. Oke. Oke. Isu terpilihnya kurangnya minat atau motivasi belajar siswa terutama di jam pelajaran siang jam ke-7 sampai selesai di jam 9. Oke. Nah, ini atonya dibuang aja. Pilih salah satu. Lebih concern di mana? Kurang minatnya atau motivasi? Minat dengan motivasi sama tidak? Minat dengan motivasi. Ayo. Motivasi ya Pak, mungkin ya. Nah, bisa. Oke. Kurangnya motivasi belajar. Oke, kurang Siswa, lebih ke kurang semangat gitu Pak. Maksudnya motivasi ya. ya lebih masuk ya. Kurangnya motivasi belajar siswa, nggak usah terutama. Oke. Langsung di kelas 9 ngoten ya Pak berarti. Ya. Nah, nanti eh, akar penyebab masalahnya nanti baru bisa dimasukkan di situ. Ya, misalnya mengantuk itu apa? Terus tadi yang menjadi dasar pertama di sini tadi kan karena di jam terutama siswa yang Siang. Oke. itu baru dimasukkan di situ. Oh, di penyebabnya. Ya, Oke. kenapa siswa mengantuk? Karena berada di jam terakhir. Kenapa jam terakhir mengantuk? Nah, faktor kelelahan, kecapean, kejenuhan, kebosanan gitu kan? Oke, betul. Nah, di situ nanti.
Maka perlu diperlukan apa? Gagasan kreatif. Oke. Nah, kalau suasana kelas panas berarti belum menggunakan AC. Nggih, betul Pak. Kipas saja nggih Nah, belum ada yang belum. Nggih. nah, di sini ditambahkan suasana kelas panas dalam kurung tidak menggunakan AC ataupun kipas. Nah, misalnya. Oke. Nah, kemudian kan ya. Oke. Untuk gagasan kreatifnya optimalisasi proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan berbasis digital. Jadi mangke memadukan, kalau selama ini kan monoton masih ceramah, nanti memadukan dengan digital, rencananya nanti ada materi yang ini untuk tahapannya ada materi via web ngoten Pak. Jadi Nah, satu materi itu melalui web web nggih, mini web ngoten. nah, kalau perlu nanti berbasis digital itu apa produknya di dalam Oh, kurung di sini apa? langsung jelas di judulnya niki nggih. Apa-apa. Nggih. Nggih. Nggih, mangke berbasis web gitu, materi web. Nggih, mangke saya tambah nggih, Pak. Yang nanti Kalau di nanti yang di judul tidak harus ditambahkan, pembuatan. biar penasaran pembaca itu. Oh, nggih. Ini Kalau sudah disampaikan di sana nanti, nggih. kalau di sini nggak apa-apa, misalnya nanti untuk mempermudah. Ya. Tapi untuk di judul jangan gunakan itu. Oh, nggih. Nggih, jadi Berarti nanti apa produknya? rencananya Satu. produknya web, materi berupa web, dan khusus ke bab teks prosedur, karena kebetulan nggih, ini juga materinya tentang teks prosedur. Nanti semua materi bisa diakses siswa di situ. Kemudian nanti ada juga proyek bersama dengan siswa per kelompok itu mempraktekkan mereka membuat infografik terkait teks prosedur secara berkelompok gitu. Terus nanti di setelah pembelajaran juga ada ice breaking. Jadi kan biar yang ngantuk jadi nggak ngantuk lagi, ada selingan ngoten Pak nggih. Jadi Kalau tiga ini pakai game quiz berarti, nggih niki game quiz juga berarti menggunakan apa? pakai niki game quizzes, aplikasi quizzes. Kan niki sebenarnya siswa boleh bawa HP kalau bisa dititipkan wali kelas. Mungkin ini bisa dipraktikkan Nah, izin wali kelas ngoten. Jadi siswa bisa bawa HP nah semasa kalau itu pelajaran. Nggih. makanya saya tanyakan, kalau game quiz berarti kan siswa bisa menggunakan HP, Nggih, boleh. betul. Boleh. Nah, berarti nanti dikasih keterangan di sini. Maka game quiz gimana kalau nanti kritis Penerapannya ngoten. Oh, nggih. sampaikan bahwa siswa di situ boleh menggunakan HP. Nggih. Nggih, ini Tapi boleh tahapan kegiatannya ya. saya masih tadi kan minimal 5 Nah nih ini Bapak Pak, hentikan. ya tadi ditambahkan Nggih, ya. nggih, makanya saya lengkapi Pak nggih. Oke. Niki yang rancangan materi sederhananya nggih, ini sudah baru sebatas ngilingnya gitu. Nanti Ya. pokok materi yang akan saya tampilkan di webnya. Nah, seperti ini misalnya, nanti di PPT boleh dimodelkan seperti ini, langsung ditampilkan. Di copy paste, di PPT-nya nanti di presentasi boleh. Artinya apa? Ketika ini kan menarik, penguji nanti tertarik melihat itu. Jika ada itu berarti tinggal nanti boleh dicontohkan praktek. Oke, tik. Itu sudah cara mengecoh penguji atau evaluator ketika mereka pengen tanya, melihat lebih jauh gitu. Nanti meskipun webnya belum belum lengkap ngoten enggak apa-apa nggih Pak. Kan ini kan baru judul aja ngoten. Ya, nanti diharapkan lengkap kan ketika sudah. Nggih, kalau sudah selesai nggih, ini kan baru Kalau tahap seminar awal saja. rancangan, berarti yang mau penjaringan. Ini loh rumahnya nanti. Nggih. Ini loh konsepnya yang akan kita buat. Nah, ini loh. Kayak ibaratnya kita membuat proposal. Kalau di rancangan aktualisasi itu. Gambarannya seperti itu. Di aktualisasi berarti sama saja pelaksanaan. Saya punya konsep begini. Ini nanti diseminarkan. Bagaimana kira-kira ada masukan? Sudah tepatkah? Oh, ini ditambahkan ini. Nah, dan setujui, lakukan. Apa yang kamu janjikan? Apa di proposal? Apa bentuknya tadi? Nanti dilaporkan dalam seminar laporan aktualisasi. Ini sudah saya kerjakan, konsep saya begini-gini ini. Nah, produknya ini. Mau saya sampaikan? Ini contohnya. Nah, tuh. Oke? Nggih, berarti nggih ngoten mangke saya lengkapi tahapan Ya. kegiatan nggih Pak nggih. Oke. Ya. Matur Oke. suwun nggih. Jadi ada produknya berapa tadi Mbak Umi, Mbak Nurul?
Ada tiga ya, Pak. Yang pertama Canva Web itu berisi materi teks prosedur. Kemudian dua proyek siswa itu poster. Nanti ada bentuk fisik dari poster yang dibuat siswa. Mm-mm. Oke, terus yang ketiga bentuk game kuisisnya nih ice breaking sebagai ice breaking. Jadi makin nggak tampilan webnya. Jadi nanti juga pas ketika saya menyampaikan pembelajaran akan ada video pelaksanaan dari siswa apa melakukan ice breaking itu. Ya. Oke, Terus di belakang nanti ada kan tadi testimoni. oke, oke, ada Jadi juga. di rancangan disampaikan di akhir nanti dievaluasi kita akan memberikan testimoni ketika laporan aktualisasi. Before-nya seperti apa, anak-anak. Makanya jaringan perlu data siswa mengantuk. Oke, Anaknya males, dolanan kata PD, di foto, oke, Pak. di beberapa foto. Nah itu namanya nanti di data identifikasi deskripsi ya. Apa tadi? Deskripsi isu. Nah, deskripsi isu di situ nanti. Jadi anak yang mengantuk, anak ini. Nah, itu kan before-nya, after-nya siswa ketika pas proses foto mereka ketika ada penayangan gitu, wah, ya, berarti semangat. Nah, itu namanya testimoni nanti apa before-nya itu after-nya seperti itu. Oke, Atau bisa video boleh beberapa detik atau beberapa ini setengah menit misalnya. Ini suasana anak-anak di siang hari seperti ini. Oke? oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Ada Pak, izin menyampaikan Silakan, Mbak. Oke. izin. Terima kasih Bapak. Apa sudah terlihat Bapak? Mohon maaf ada kereta lewat. Oke. Saya juga ini noise, jadi pengen nyari headset sih dulu. Nggih. Sudah lewat, Mbak? Ampun Bapak. Silakan, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi untuk isu yang sudah saya ambil dan kemarin juga saya berikan angket kepada teman-teman rekan di KUA, ada tiga isu utama dan yang paling utama ada tentang belum optimalnya akses media informasi dan edukasi publik bagi masyarakat Doplang, Bapak. Ini Doplang itu mana? Doplang Blora, Kabupaten Nah, Blora. ditambah. Oh, iya. Ditambah Kabupaten Blora, oke, nggih. Ya, Doplang itu kan nanti mana? Nah, di sini nanti ditambahkan. Nggih. Nah, isu terpilihnya belum optimalnya akses media informasi dan edukasi publik bagi masyarakat Duplang, Kabupaten Blora, dikarenakan akar isunya ini rumah warga itu kebanyakan terhalang hutan, Bapak. Sehingga mereka itu jauh untuk datang ke KUA untuk mendapatkan akses informasi seperti itu. Kemudian yaitu untuk akar penyebab isu yang pertama, apa yang terpilih, yang selanjutnya belum optimalnya media sosial. Jadi ketika saya masuk di KUA Duplang itu belum ada, sudah ada Instagram Bapak, tapi belum optimal. Kemudian untuk TikTok, Eh, nggih, anu langsung ke isu terpilih aja, Mbak. Sudah? nggih, sampun. Ini saya jelaskan belum Oh optimalnya ya. akses Oh, informasi dan media oke, oke, oke. media edukasi Bapak, Hmm, karena yang pertama belum iya. optimalnya ini ada akar penyebabnya, belum optimalnya media sosial. Belum Iya. optimal karena yang pertama Instagram sudah ada tapi masih sebatas share-share kegiatan sehari-hari, belum ada tentang edukasi yang disampaikan di Instagram tersebut. Kemudian untuk TikTok belum ada Bapak. Dan untuk WhatsApp resmi untuk warga bertanya misalnya KUA ini buka atau tidak, bagaimana program yang dijalankan ini. Nah, itu belum ada juga Bapak.
Jadi untuk gagasan Berarti kreatifnya, nanti, nggih, mm-mm. Jadi bisa dikatakan akar penyebab masalah beberapa hal tadi belum pada muaranya apa? Belum optimalnya penggunaan media sosial untuk pelayanan masyarakat gitu ya. Media nggih, informasi. media informasi Nah, dan edukasi. ya, Nggih. oke. Untuk gagasan kreatifnya, saya mengambil judul ini, Bapak. Optimalisasi media sosial resmi KUA Doplang, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp. WhatsApp untuk ini ya, bertanya-tanya itu loh, Bapak, untuk apabila ada pertanyaan seperti itu. Dan poster. Nah, poster ini yang seperti jenengan sampaikan kepada teman-teman, karena selain media online juga harus ada media cetak. Seperti itu gitu Bapak, karena kan tidak semua warga Doplang itu melek digital. Jadi saya juga buatkan poster terkait program-program KUA seperti itu. Itu Nah, nggih. kalau poster lebih bagus ya dengan juga misalnya ada dikasih barcode. Oh, nggih. Di barcode Barcode nih. scan me misalnya kan kayak gitu kan. Nah, itu akan lebih bagus nanti dikasih barcode. Nah, nanti kalau bisa seperti itu, jadi tidak usah dikasih resmi, Mbak, media sosial KUA Oh, gitu ndak aja. usah resmi nggih, nggih. Ya, nanti ada yang tidak resmi berarti. Nggih. Nah, yang saya bingungkan itu Berarti untuk ini masing nggih, optimalisasi media sosial KUA Doplang Kabupaten Blora, Blora, nggih. optimalisasi pemanfaatan media. Ya. Optimalisasi pemanfaatan nggih. Ya. Atau tadi optimalisasi media sosial kawan ini untuk apa tadi? Bisa. Ini Pak, sebagai media informasi dan edukasi publik, itu kata-katanya sudah Oh, betul Pak, atau mungkin ada tambahan? untuk apa ini? Sebagai media informasi dan edukasi Ya, ya, publik bagi masyarakat Doplang, udah nggak apa-apa gitu. oh enggak apa-apa. Nggih. Nah, apakah harus dicantumkan doplangnya? Nah, maksud saya sebagai media informasi tidak harus doplang saja kan? Oh, nggih, secara umum nggih, nggih. Berarti Tapi ini doplang itu dihapus ya. kecamatan. Sebentar, doplang itu kecamatan ya? Kecamatan, Bapak. Oh iya iya. Oke Kecamatannya oke. Jati, tapi nama KUA-nya itu KUA Doplang. Saya juga bingung itu, Pak. Ya udah, berarti ya udah berarti KUA apa kecamatan apa itu. Baik baik oke oke. Aku makanya saya pikir kalau doplang saya kadang lihat kan hanya desa ya. Nggih, Tapi betul. ternyata nomenklaturnya KUA doplang di kecamatan mana? Jati, Bapak. Jati. Ya, Nggih, nggih. Ya sudah nggak apa-apa. nggih. Berarti apa inovasinya apa produknya? Inovasinya itu Instagram, TikTok, dan WhatsApp, Bapak, serta poster cetak. Itu sudah nomornya nomor KUA ya. Nomor Nggih, WhatsApp-nya KUA. betul. Sebelumnya tuh saya tanya ke kepala KUA sudah ada, tapi tidak ada yang meneruskan. Maksudnya kan masing-masing apa ini pegawai itu punya Nah, kesibukan terus masing-masing. gini, kalau demikian itu nanti yang jenengan sampaikan media informasinya saja atau edukasi. Media informasi, Bapak. Apa yang dimaksud media informasinya? Nggih, terkait misalnya kan kalau sekarang di Kabupaten Blora itu ada Gembol Catin, Bapak, Gerakan Ah, Ekoteologi memberi bibit pohon oleh calon pengantin. Nah, itu kemarin ada beberapa apa ini namanya calon pengantin yang misinformasi disuruh membawa bibit pohon yang besar malah membawanya kecil. Nah, itu berarti kan kurang adanya informasi kepada warga seperti itu, Bapak. nah, itu nanti khusus untuk informasi calon pengantin saja atau secara informasi secara umum? Kalau yang saya maksudkan ini secara umum, Bapak. Oh ya udah. Jadi kalau begitu kan berarti produk inovasinya penyusunan pembuatan medianya. Nggih, Nah, nanti medianya disampaikan di situ. Kalau sudah ada berarti ini revitalisasi. Bisa. revitalisasi. Ya, tidak harus optimalisasi, revitalisasi media. Kalau Optimalisasi apa? bedanya apa ya, Bapak? Coba dicari di kaidah ilmiahnya. Nggih.
Kalau Karena revitalisasi itu lebih cenderung pada fisik kayaknya. Nah, beda dengan alat vital ya Mas Arif ya Muhammad. Biar nggak ngantuk. Nah, itu nanti seperti itu. Kalau umum berarti demikian prosedurnya. Nah, siapa di situ harus ada para pihaknya siapa? Admin. nggih, Harus ada adminnya. Siapa admin yang dimaksud? Terus yang kedua, kalau media informasi berarti bolehkah itu kontak kontak informasi dalam arti masyarakat pengen bertanya di situ harus ada tadi admin yang harus menjawab gitu. Kalau informasi kan demikian kan? nggih, betul. Berarti untuk pengaduan atau media pertanyaan ya. Masyarakat mengadu, bertanya kan begitu. Nggih. Jadi bisa ada admin yang bertugas khusus nantinya. Oke. Jangan sampai ada di situ pertanyaan di IG misalnya atau di eh, WhatsApp itu tidak langsung diberikan jawaban. Itu jangan sampai. Makanya ada yang memegang itu. Jadi 3 hari sepekan tidak ada jawaban, tidak ada respon. Itu nanti menjadikan tidak efektif. Kalau misalnya saya sendiri yang memegang, apa boleh, Bapak? Ya nggak apa-apa. Kalau Nggak memang apa-apa nih. di situ nanti yang dimaksud adalah siapa nanti yang megang adminnya. Saya sementara memang sebagai admin di sana. Gitu aja. Nggih. Untuk mengelola itu sehingga kemarin ada masalah kita optimalkan. Itu. Hmm. Nah, Nggih. nanti kalau begitu tambah yang kedua SOP, Mbak. SOP nggih. Siapa yang berhak memberikan informasi dan bagaimana ketika masyarakat bertanya kepada pihak admin pengelola KUA. Namanya nanti ada namanya contact personnya di situ. Gitu nggih. Nggih. SOP pemberian informasi atau menerima informasi. Nanti di situ nanti ditanyakan kepada Pak Mentor ya. Jadi kalau membuat SOP nanti kalau sudah ada di situ biarkan sudah bagus belum. Kalau ada hal yang kurang menarik, kurang cepat, terlalu muter-muter prosesnya, pangkas, adakan revisi SOP. Buat konsepnya sampaikan ke pimpinan. Nggih. Jadi Berarti misalnya nanti misalnya ada masyarakat yang bertanya itu dijadikan di misalnya kapan ini bagaimana caranya untuk bisa calon pengantin ini disuruh bawa pohon tadi misalnya. Adakah ketentuannya? Nanti biar tidak ada salah paham tadi. Nah, nanti admin akan menjelaskan ketika ada pertanyaan siapa yang harus menjawab. Apakah diberikan kepala KUA atau penyuluh atau penghulu atau siapa? Maka diberikan tadi vendornya. Ada admin yang nanti meneruskan kepada pihak terkait. Maka dibentuklah SOP tadi. Biar tidak lalu lalang ngawur. Siapa yang berhak berkomentar tadi di situ. Nah, nggih. di admin ini nanti akan menyampaikan kepada pihak yang berkompeten. Jadi sebagai admin itu vendor dulu aja, kemudian menyampaikan ke pihak terkait, para pihak, yang masuknya di misalnya produk halal ya, di produk halal, yang masuknya di penghulu untuk catin ya, masuk penghulu, yang ini, nah baru dari sana teman-teman itu bisa mengakses ke sini. Pak, ini ada ini, tolong dijawab. Nah, kalau yang bersifat teknis. Kalau yang bersifat umum ya bisa dilakukan oleh, nah ini kan ketentuan Mbak. Jadi nanti tidak menyalahkan, jadi kesalahan pada admin, semua kan nggak bisa gitu. Jadi kalau sudah ada aturan main, nanti siapa di SOP itu yang berhak? Ini kan ranahnya penyuluh, saya nggak bisa menjawab ini. Tidak ada saling lempar handuk, sembunyi tangan, nggak bisa. Nah kalau sudah ada ketentuan seperti itu, semua harus bertanggung jawab. Ini enaknya di sini Mbak untuk SOP. SOP gitu. Nggih. Biar nanti jadikan misalnya jadi admin tidak menjadi tumpuan kesalahan. Ini maksudnya ya di sana. Ketika sudah ada SOP standar operasional prosedur. Nanti jadi bagian-bagian dari misalnya pertanyaan itu berapa menit bisa direspon, siapa yang harus merespon. Nah, diberikan ke sana, dijawab sekian. Ketika tidak ada, berarti siapa yang harus merespon, siapa yang mengingatkan. Oke, gitu ya.
Oke. Oke, Nah, terima kasih. untuk Ah, tahapan kegiatan ini kan gagasan kreatifnya ada hmm. lumayan banyak ya Pak. Nge. Nah, ini apa masing-masing misalnya untuk sosial medianya sendiri ada kegiatannya sendiri, untuk WhatsApp tadi kan juga perlu dibuatkan SOP seperti itu Pak. Anu aja, kalau eh, baik di SOP untuk TikTok, untuk IG ataupun apa nih, WhatsApp, misalnya sama prosedurnya. Jadi nanti yang menjawab ya di situ. Atau jaringan yang kedua, digunakanlah WhatsApp itu untuk apa? Informasi apa? Misalnya. Informasi umum menggunakan WhatsApp atau IG. Yang pertanyaan ke WhatsApp misalnya. Jadi nanti tidak ada tumpang tindih untuk apa? Menjelaskan atau memberi informasi kepada masyarakat. Gitu. Coba nanti dikomunikasikan dengan mentor ya. Yang lebih Oke. tepat apa kira-kira? Maksud kita tidak memberatkan admin atau merepotkan masyarakat, membingungkan. Nah, nanti perlu edukasi tadi, tutorialnya. Before-nya seperti apa, after-nya bisa. Atau melalui survei alat evaluasinya. Oke, cukup? Oke, cukup. Terima kasih Bapak. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi tidak? Izin Bapak. Oke, monggo Mas Surya. Ya, izin share screen Bapak. Oke. Oke, izin menyampaikan hasil ringkasan aktualisasinya Pak. Tentang aktualisasi. Jadi isu yang terpilih itu Ya. kurangnya pemanfaatan media digital Pak untuk edukasi pranikah dan keluarga sakinah. Ya. Kemudian akar dari penyebab isu tersebut yang pertama kurangnya keterampilan membuat konten digital. Yang kedua, belum ada sistem atau metode rutin untuk publikasi digital. Dan yang ketiga, minimnya dukungan sarana dan infrastruktur, serta yang keempat, kurangnya kolaborasi dan promosi, Pak. Itu Nah, targetnya kemana, Mas? targetnya tadi masyarakat, Pak. Kalau membuat konten, masuk masyarakat harus dibuatkan? Jadi sebelumnya di Kawan Bojong itu sudah ada media digital, Pak. Jadi sebelum saya masuk itu sudah ada media sosial. Cuma itu sudah lama tidak aktif. Ya, akhirnya kemarin itu sempat tak buatkan. Jadi awal-awal saya masuk di KUA sini itu saya konsultasi ke Pak Kepala. Dan ternyata akun yang lama itu sudah tidak terlacak untuk diaktifasi ulang. Sehingga kemarin akhirnya merevitalisasi, membuat ulang akun baru. Cuma dari pembuatan akun sampai sekarang ini kurang lebih 1 bulan lebih itu belum optimal, gitu. Belum optimal secara pemanfaatannya. Jadi akhirnya dilihat dari itu dan disampaikan pula kemarin dari Kepala Kemenak Kabupaten Pekalongan, Pak, itu di setiap KUA paling tidak harus adanya pemanfaatan media digital, khususnya media sosial, agar menjaga dan mengangkat citra positif dari ya. Gagasan kreatifnya apa, Mas? Ini berarti membuat baru kan? Oke. Yuk. Jadi gagasan kreatifnya itu dari yang tadi medsosnya itu sudah ada, cuma belum optimal. Akhirnya saya mengangkat gagasan kreatifnya itu optimalisasi apa? Optimalisasi pemanfaatan media digital melalui produksi konten edukasi pranikah dan keluarga sakinah di akun Instagram dan TikTok KUA Bojong, Pak. Ini ada yang sama dengan Mbak Faridah nggak dari konteks ini? Konteksnya beda, Pak. Kalau saya mengerucut pada pemanfaatan media digital untuk edukasi pranikah dan keluarga sakinahnya. Jadi kalau Bu Faridah tadi kan lebih ke umum untuk informasi secara luasnya. Maksud saya ketika nanti jenengan ditanya evaluator, kan sama-sama di KUA. Kontennya modelnya kan hampir sama. Itu yang harus nanti misalkan
entah itu yang Mas Surya yang dulu atau Mbak Nur dulu, Mbak Farida yang dulu, ketika nanti ditanya, lo ini kan sama dengan tadi, apa bedanya? Nah, harus bisa dijelaskan tadi. Iya, Kalau Pak. Siap. sebelumnya teman saya, karena masih satu apa penguji kan, maka nanti Iya, bisa disampaikan seperti itu contohnya. baik. Nah, nanti di edukasi berarti produknya apa, Mas? Konkretnya Nah, konkretnya nanti berupa konten edukatif, Pak. apa Entah itu itu? bentuk bentuk konten Instagram, bentuk Reels, maupun konten TikTok, ataupun carousel gitu, Pak, yang bisa di slide gitu. Yang pranikah tadi ini? Ya, bentuknya itu, Pak. Mau pranikah maupun tentang keluarga sakinah nanti ada materi digital yang kami upload di Instagram dan di TikTok juga, Pak. Nah, Nah, berupa apa? Berupa gambar dan video, Pak. kalau misalnya ditambahkan bisa, Mas? Coba, Pak, tambahkan Produknya. Satu kan sudah pembuatan produknya. media. Ya. Oke, Mungkin nggak jadi bisa melakukan misalnya membuat panduan panduan. J, itu berarti bagian dari itu, Pak. produknya, ya. Oke, Jadi eh, media ini kan dianggap saja ini awalnya, dasarnya untuk menyelesaikan, menyampaikan kepada masyarakat. Tapi terkait dengan pranikah, tadi kan kalau hanya informasi pranikah ini. Nah, apakah itu yang dimaksud ataukah pengen persyaratan pranikah misalnya? Ketentuan nikah itu seperti apa? Kalau edukasi itu, saya lebih cenderung gini, Mas. Ya dengan pengen salah satu atau keduanya. salah satu dari pranikah dan keluarga sakinah gitu, Pak, maksudnya. Ah, ya. Kalau saya pengennya keduanya, Pak. Jadi, Kalau keduanya nanti gini, kalau saya nanti baik, coba disampaikan ke apa mentor ya. baik. Kalau kalau saya sampaikan, kalau pemanfaatan media itu bisa lebih kepada informasinya saja, persyaratan untuk nikah, ataukah pada konten pembelajaran apa produksi ini untuk apa tadi? Eh, Produksi konten untuk edukasi pranikah. Edukasi itu kan berarti pendidikan kan? Oke, konten edukasi, Pak. Kalau Sebentar, sebentar. edukasi berarti jaringan berarti harus ada panduan tadi. Kalau menggunakan edukasi loh ya. Oke, ya. Jadi edukasi pranikah berarti apa saja? Tadi saya sampaikan, misalnya panduan pernikahan. Pernikahan itu apa? Di pengertian nikah, syarat ketentuannya, apa yang harus itu menuju ke keluarga sakinah, di keluarga sakinah harus begini, gini, gini, gini ketentuannya. Nah, jadi terkait dengan panduan terkait orang-orang yang pengen nikah itu harusnya syaratnya ini, syarat ketentuannya. Kemudian apa yang harus dicatat secara administratif, ya, bahaya dan bahaya negatif dan positifnya. Nah, ini tuh keuntungannya apa orang nikah, mudaratnya apa. Misalnya itu sudah, ya, dan buat panduan yang terkait dengan itu. No angel tekono AI nggak apa-apa. Kalau di ini nggak ada. Ini tak tak aja nih. Jadi Oke, bisa asal nanti dibikin yang tertib boleh. Jadi struktur panduan nikah karena tadi ada pranikah kan. Nah, oke. yang kedua panduan tentang keluarga sakinah. Kalau jenengan pengen dua itu. Tapi kalau jenengan nggak pengen repot, bukan bikin salah satu. Nah, nanti kalau sudah orang yang jadi pranikah itu tadi pengen menikah, ini sebagai syarat untuk pendaftaran nikah. Maka dibutuhkan apa? Assessment. Assessmentnya apa? Berupa itu nanti dibuat soal setelah membaca. Jadi misalnya prosedurnya. Tambah lagi SOP nanti Mas. Jadi Oh, bisa. orang Baik, yang mau nikah prosesnya apa? Membaca dulu konsep edukasi tentang pranikah melalui apa? Panduan yang diupload. Bisa diupload di situ dibaca. Jadi pada karo bimbingan pranikah. Setelah jadi pranikah ada panduan catin setelah membaca sebelum melakukan pendaftaran nikah, catin harus mengikuti alur pendaftaran pranikah. Apa? Satu, membaca panduan pranikah. Kemudian yang kedua mengisi mengisi persyaratan tadi misalnya. Mengisi soal, menggarap, mengerjakan yang lebih tepat, mengerjakan soal atau assessment tentang bimbingan pranikah.
Nah, apa saja ketentuan syaratnya? Jadi nanti juga buat situ ketentuannya yang dinyatakan lulus ya berapa. Nanti dimasukkan di SOP itu nanti. Setelah lulus, misalnya tadi 80 misalnya. Kalau belum berarti berapa? Bisa diulang berkali-kali sampai dia bisa lulus. Targetnya apa? Masyarakat lebih paham nantinya. Oh, syarat ketentuannya begini, ini. Orang nikah itu begini. Kalau jenengan gabungkan dengan keluarga sakinah untuk membentuk keluarga sakinah bisa jadikan satu. Jadi pimpinan pernikah dan keluarga sakinah berarti untuk menuju ke keluarga sakinah bisa saja. Berarti SOP-nya lebih ke SOP edukasi pernikahnya ya Pak? SOP edukasi Ya, pernikah dan pernikah keluarga dan sakinah. pendaftaran. Ya, Oh, pendaftaran bisa nantinya. Jadi kalau yang Catin yang mau mendaftar administrasi pranikah apa SIMKAH ke menuju SIMKAH itu persyaratannya harus membaca panduan itu pranikah. Yang ini panduan pranikah berarti satu produknya buat. Kemudian SOP-nya. Nah, ketiga yang apa? Sudah mengerjakan assessment yang dibuat oleh ini di dalam panduan di situ. Dinyatakan lulus dan dinyatakan lulus berarti apa? Kalau perlu dibuatkan di situ secara otomatis sertifikat. Nah, bisa nggak itu? berarti semacam pretest ya Pak? Semacam pretest Ya, tes gitu nggak sih? ya, ya, boleh. Jadi nanti kalau situ misalnya, jangan buat lagi produk setiap peserta yang sudah dinyatakan kayak Bitle itu loh. Ketika Iya. sudah berarti sudah mengerjakan standarnya 80 angkanya, berarti lulus. Kalau dinyatakan lulus punya sertifikat untuk mendaftar ke SIMKAH-nya. Diupload di situ. Nah, itu yang panduan digitalnya. Bagaimana yang sudah tua, yang sudah sepuh, buatlah khusus untuk yang berkebutuhan khusus ya. Orang yang berkebutuhan khusus ditentukan dengan bentuk manual. Atau dibimbing di situ nggak apa-apa. Yang berkebutuhan khusus dibimbing oleh petugas dari KUA misalnya. Niki yang mana? Coba diri. Nah, gitu. Boleh disampaikan. Izin menyampaikan Pak. Ya, silakan. Jadi yang sudah terjadi di KUA itu ketika ada nyuto, ada sesi identifikasi kelengkapan berkas dan juga bimbingan pranikah di situ Pak. Di situ juga diberikan buku panduan Pak. Sudah ada pemberian buku panduan berupa fisik dan juga lembaran untuk lembaran juga buku panduan itu Pak. Yang belum ada itu ya itu yang bentuk digitalnya itu Pak. Nah, itu kan makanya saya sampaikan Mas, di Smart ASN di agenda 3 itulah digitalisasi. Nah, kalau saya lebih cenderung tadi optimalisasi digitalisasi pranikah, edukasi pranikah dan keluarga sakinah pada media sosial di KUA Bojong. Jadi tidak perlu jenengan menyampaikan produk konten edukasi ini ya perlu gitu. Optimalisasi digitalisasi apa tadi? Edukasi pranikah gitu Pak. Sebagai syarat pendaftaran nikah bagi Catin misalnya. Lebih cenderung pada Catin tuh Mas? Iya Pak. Nah, kalau Catin usahakan sebagai syarat untuk pendaftaran nikah. Pak. Jadi ngapunten terkait sasarannya berarti tidak cuma Catin Pak. Karena di sini juga kalau POV-nya saya dan juga saya rasa itu juga yang terjadi oleh mereka-mereka yang sudah menikah itu kekurangan bahan edukasi bagaimana caranya untuk menjaga keluarga itu biar sakinah gitu Pak. Makanya KUA di situ kan punya peran. Nah, selama ini belum optimal karena masih berkutat dengan yang manual gitu Pak. Ya, oke. Kalau begitu tadi Mas dioptimalkan dibuat di media sosial. Tapi panduannya harus buat ini digitalisasinya. Ya, diupload di situ. Jadi ketentuan yang disebut keluarga sakinah itu apa? Terkait dengan itu. Kemudian yang dimaksud dengan
edukasi pranikah itu apa saja yang harus dilakukan. Oh, ini untuk masyarakat umum. J, berarti Ya sudah. Catin dan juga masyarakat yang sudah menikah, Pak. Jadi kalau catin itu sebagai syarat malah. J, Nah, makanya di sini saya double, Pak, pranikah dan panduan keluarga sakinah. nah, nggak apa-apa. Nah, nanti yang bagi pranikah itu ditambahkan kalau memungkinkan, tambahkan J, assessment kalau memungkinkan. J. Nah, nanti caranya gini Mas, aja nih jangan. J. Minta teman-teman yang piawe di bidang IT, minta tolong aja, nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Kenapa tidak? Dalam hal untuk apa aja, Pak? Ya penyusunan ini, penyusunan misalnya produk ya. Aku buatkan yang ini. Kebetulan saya juga punya basic itu, Pak. Oh ya sudah. J. Ya udah jenengan gen apik ya. Tak sarankan itu. Jadi Siap. punya untuk yang pranikah itu sebagai syarat untuk pendaftaran nikah. Nah, gitu ya. Jadi nanti sebagai syarat kalau begitu ada asesmennya, kalau perlu diberikan tadi sertifikat dia sudah lulus dalam bimbingan pranikah. Oke? Gitu. Ya, jadi ada bentuk sertifikatnya untuk sebagai syarat untuk mendaftar nantinya diupload. Syarat itu diupload di admin kita untuk disimkah dihubungkan ke simkahnya. Satinnya, bagi satin ya. Ampun, Pak. Berarti ini harus ada feedback langsung tuh ya, Pak? Kalau bisa, saya gini Mas. Jenengan pengen ideal apa biasa? Nah biasa begitu saja selesai, nggak apa-apa. Saya rasa feedback ini Pak, di bagian kegiatan, Pak. Jadi di kegiatan ini kan saya membuat ada 4 tahapan kegiatan dan di akhir itu ada tahapan evaluasi dan interaksi audiens, dan ini saya rasa bisa dilihat feedback dari apa yang sudah saya gini produk kan. Saya paham. Berarti ini targetnya jaringan tidak untuk persyaratan pranikah ya, persyaratan nikah ya. Ya sudah, berarti ya sudah selesai berarti. Ya. Oke. Oke. Tiap-tiap kegiatan ini juga ada output khususnya, Pak. Oke. Tahu fisiknya, perencanaan, berarti nanti outputnya bentuk konten planning, dan yang kedua berarti bentuk kontennya itu sendiri, berarti dia berupa panduan pranikah, panduan keluarga sakinah, dan juga SOP-nya, dan di publikasinya tentu unggahan diunggahan di konten di akun medsosnya, dan yang berarti hasil dari kinerja konten tersebut, Pak. Ya, oke. Nanti ditambahkan untuk before dan after-nya aja. Siap, Pak. Oke. Ada yang lain? Cukup? Nah, saya, Pak. Silakan siapa dulu, ya. Saya Nenek Wahidah, Pak. Yang kemarin terkait wakaf itu loh, Pak. Yang kemarin sampun gimana jadinya? Nah, di sini saya ingin konsultasi terkait lokusnya nih Pak. Lokus. Kan di satu sisi izin share screen, Pak Surya. Silakan. Wakaf yang jenengan maksud itu apa? Kira-kira produknya apa? Prosedur wakafnya, Pak. Prosedur wakafnya. Prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran. Sampun ketinggal nggih niki. Ya. Nah, di sini kan isu yang terpilih belum optimalnya penggunaan media sosial atau media cetak, maksudnya infografis dalam prosedur pendaftaran akta ikrar wakaf. Akar penyebabnya itu memang di sosmed KUA Kecamatan Sarang 2 itu belum ada infografis tentang prosedur pendaftaran wakaf. Kemudian di masyarakat itu juga belum tersebar infografis terkait pendaftaran wakaf.
Nah, Oke. kemudian nah ini yang kemarin saya tanyakan ke jenengan sebenarnya, Pak. Jadi Mm-mm. di KUA saya, disclaimer, itu kan KUA Kecamatan Sarang 2. Jadi Sarang itu KUA-nya ada 2, Ya. KUA 1 dan 2. Nah, untuk KUA Kecamatan Sarang 2 ini meliputi 9 desa. Mm-mm. Kemudian penyuluhnya ada 8, Pak. Ya. Jadi satu penyuluh itu dapat satu binaan desa. Itu untuk yang Sudah. kegiatan Mm-mm. sifatnya pendataan dan lain-lain. Cuman untuk Ya. kayak kolaborasi dengan SMP dan lain-lain tetap dilakukan bersama-sama. Ngoten. Nah, Ya. kemudian karena saya dapat satu desa, yaitu di Desa Oke. Sampung, Ya. Mm-mm. yang Mm-mm. saya tak ketahui itu tentang informasi yang ada di Desa Sampung, di mana ketika identifikasi wilayah kan ada tugas untuk identifikasi tempat ibadah, nggih. Nah, Ya. itu ternyata saat saya kunjungan ke sana memang belum ada infografis tentang wakaf dan bahkan 19 musola dan 3 TPK-nya ternyata belum memiliki akta ikrar wakaf. Jadi Desa Sampung ini termasuk desa yang tidak seaktif desa lain karena memang dulu penyuluhnya honorer belum ada di sana, Pak. Akhirnya saya masuk baru ditempatkan di sana. Nah, itu Ya. untuk Ya. lokusnya itu saya tetap di KUA Kecamatan Sarang 2 atau di desanya. Kalau dari kalau dari pimpinan mentornya menghendaki di sarang apa di desanya ya desanya nggak apa-apa. Ngoten. Cuman Ya. tetap untuk kolaborasi itu rencana hasil poster nanti yang dicetak itu akan diberikan juga untuk penyuluh lain. Nanti Nah, disampaikan, disosialisasikan di desa binaannya masing-masing. nah, itu yang saya maksud sebenarnya, Mbak. Jadi sudah terjawab sendiri. Kalau jaringan sifatnya di KUA secara umum, ya, di KUA Hmm. Lasem 2, nanti secara otomatis teman-teman bisa menggunakan gitu loh. Tidak harus menggunakan ini, nantinya misalnya di-upload di media sosialnya, kan tidak harus mereka ini membuat baru. Satu digunakan untuk bersama misalnya. Begitu. Berarti untuk judulnya berarti nanti tetap di KUA Sarang 2, Pak, atau di Kalau desa. kalau saya cenderung di KUA Sarang 2, tapi nanti di situ misalnya, produknya kan harapannya ada Google Form ya, atau untuk pendaftarannya. Buatan itu Apa? Betul, ini cuman prosedur pendaftaran karena kan untuk pendaftaran wakaf itu ribet Pak, nggih banyak, butuh berkasnya ada banyak. Jadi ini kayak nanti izin share poster, rancangan Nah, poster gitu. justru Mbak, kalau jenengan hanya ini dampaknya terlalu sedikit kalau hanya sosialisasinya. Jadi kalau saya lebih cenderung persyaratan itu sebagai bahan. Nanti di scan, di-upload. Digunakanlah di situ Google Drive ya. Kalau bisa lebih cenderung itu nanti bisa lebih bermanfaat. Ini kemarin yang ditekankan dari Pak Kepala itu kan Mm-mm. gini Pak, apa persyaratan wakaf itu kan memang banyak termasuk yang saya sampaikan ke jenengan yang geotagging ini. Yang Mm-mm. penting itu informasi tentang alur pendaftaran itu sampai ke Iya. masyarakat. Cuman nanti di poster itu karena masyarakat kan ada yang mungkin yang gaptek, ada yang tidak. Jadi di poster ada 2 alur pendaftaran. Pendaftaran offline sama pendaftaran online. Nah, Nah, nanti di pendaftaran online saya oke. kasih barcode tutorial. Sehingga saya tidak menjelaskan secara Nah, langsung maksud saya bagian begini itu. sebenarnya, kalau bisa ditambahkan untuk pendaftarannya digital sekalian. Jadi pengarsipannya itu secara digital, jadi buatkan di Google Drive aja. Kalau saya lebih cenderung tetap itu. Nanti ada impact yang nyata. Kalau itu hanya terlalu sederhana gitu. Ibaratnya terlalu sederhana, Mbak. Jadi kalau boleh saya sampaikan, tinggal jenengan nanti dengan teman-teman buat Google Drive yang itu nanti diisi per desa misalnya. Ini untuk uploadnya desa ini kan hanya 9 kan? Nah, Untuk uploadnya kan ada aplikasinya, Pak. enggak dibikin Google Drive aja cukup nanti. Yang membantu siapa ya kita.
Jadi untuk memudahkan kita mengarsipkan sebenarnya dari Oh, manual ke digital itu saja oke. sebenarnya. Oke. Berarti maksudnya ketika orang mau mendaftar itu Mm-mm. kita memberikan link folder Google Drive untuk masing-masing desa gitu, Pak? Iya, bisa begitu. Kalau kesulitan, karena tadi kan jenengan kan dari penyuluh, Nggih. dibantulah di-scan nanti di-upload di situ. Putih Nggih. syaratnya. Ini kan lebih tidak akan hilang. Nah, itu lah Nggih, maksudnya. biasanya memang selama ini sifatnya yang nyeken, yang upload itu penyuluh, Pak. Jadi Ya. Oh, istilahnya sudah ada ini. Apa pendaftaran secara online sudah ada. pendaftaran secara online ada, makanya cuman kan masyarakat kesusahan Oh, sehingga gitu. untuk persyaratannya saja mereka belum Ya paham apa udah. saja gitu. Oke, kalau sudah ada tempat untuk ngupload data arsip ya enggak apa-apa, Nggih, tidak ada harus di dibuat. EAIW, Pak, Ya udah. siwak.com. Nah, berarti prosesnya aja itu. Berarti buat panduan sama SOP. Nggih, SOP-nya kemarin sudah dirancang, sudah diajukan ke kepala. Ya. Kemudian untuk yang panduannya itu nanti saya beri dua alternatif. Ada pendaftaran offline dan pendaftaran online. Nanti yang Lah, di bagian pendaftaran di pendaftaran diupayakan ke online semua. Kalau nggih, saya. untuk saran iya nggih untuk Ya, gini. penyidik. Jadi menyederhanakan jaringan yang offline-nya dibuang. Harus ke online saja, ke AIPW Karena gitu tadi. nggih, karena tadi Pak saya sampaikan untuk siwak ini mungkin agak beda dengan simkah, Pak. Lebih Nah, tapi gini, ribet. iya, tapi kan itu tugas penyuluh akhirnya kan. Nggih, Kan hanya sedikit, tidak setiap hari kan. maksudnya terkait upload berkas, kemudian surat pernyataan dan lain-lain Itu masuk beratnya sepiro toh, Mbak? Ya tugas ya kita maksudnya apa sih? untuk masyarakat itu berat Pak biasanya, sehingga Loh, makanya iya itu kan untuk tugas penyuluh akhirnya kan. Apa sih beratnya untuk membina dan akhirnya membantu apa ini? Jadi kan kalau tidak ada itu nanti nilainya jelek loh, yakin. Masih ada hard copy itu sudah nggak ada misi smart ininya. Kalau itu hanya nah, itu kan Pak tidak Kepala setiap nyuwunnya dua Pak, maksudnya tetap Ah, disampaikan yang offline juga ini sama ya yang mesti online. mesti kepalanya wis tuwa iki. Tidak melek IT, tidak berpikir visioner. Justru kalau ini saya semangatnya lah digilitisasi. Yang tidak itu dibuang, sudah. Nah, tugas penyuluh apalagi hanya satu desa satu orang. Sangat kecil banget. Jumlah KUA ada berapa? Hanya wakaf itu aja berapa? Itu jauh lebih praktis sebenarnya. Tapi kalau mentornya begitu ya monggo bisa diyakinkan tidak gitu. Jadi kalau saya berpikirnya visioner ke depannya ketika sudah kepala KUA sudah tidak menjabat, entah mutasi atau pensiun, panjenengan dan kawan-kawan yang lain juga semakin sedikit, baik pensiun atau dimutasi. Jadi berkas-berkas ini tidak akan tertinggal, tidak akan hilang. Itu saja kepraktisannya sebenarnya. Nggih, Coba itu disampaikan. makanya kemarin akhirnya kan itu nggih pun konsultasi dengan penyuluh lain dan juga mentor, akhirnya tetap disampaikan dua itu tadi Pak. Jadi Ya. ada dua prosedur ibaratnya langsung datang ke KUA dan prosedur daftar online. Tapi nanti ada Iya, barcode tutorialnya. ya, Jadi ya sudah. masyarakat bisa nyeken barcode tutorial sama Oke, scan oke. linknya. Baik, terima kasih ya. Ini saya juga harus masuk di kelas lain ini nanti ya. Oke. Baik, yang Terima belum kasih Pak. ya itu yang untuk ke depan silakan besok kapan ini? Selasa atau kapan? Kamis. Kamis, Pak. Kamis, Pak. Di Teman-teman jadwal yang akan Kamis. datang. Iya, kalau di jadwal Kamis. Kamis ya. Konsep RA-nya sudah dijadikan ya, itu konsep RA-nya. Konsep RA-nya dibuat ya nanti. Itu oke. Baik, terima kasih saudara kalian yang sudah banyak berkreasi. Izin bertanya Pak. Gimana? Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya dari ringkasan RA ini kita tuangkan ke format RA yang jenengan di share di grup ya Pak? Ya,
Kalau saya kemarin kan masih ada kendala BLC atau pakai gunakan ini. Dari ketentuan itu sebenarnya tergantung pada coach masing-masing. Ya. Tapi kalau saya gunakan yang ini saja nggak apa-apa. Baik. Di, gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya live ya. Saya sampaikan ke Mas. Ya. Nanti bisa ditanyakan di grup lagi. Saya kembalikan Mas Rifai. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Dr. Nafis. Terima kasih, Pak. Oke. Izin live ya, Mas. Oh iya, iya, monggo bisa Saya dokter. masuk di kelas 8. Oke, terima kasih. Nggih, monggo Pak, matur suwun sangat Sama-sama. untuk nggih. Tadi apa yang telah disampaikan Pak Muhlis sudah panjang lebar yang mohon diperhatikan. Ya mudah-mudahan untuk ke depan ya, karena hari Kamis mungkin bimbingan terakhir dan persiapan seminar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan rancangannya dalam menyampaikan seminar dan persiapan untuk mentor nggih, mohon untuk data-data mentor atau nanti bisa diinformasikan atau dikirim ke link yang sesuai yang sudah disampaikan oleh tim pelatihan ngoten. Nggih, mungkin cukup nggih untuk hari ini untuk khususnya Pak untuk kelompok 3 nggih. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat ngoten nggih. Dari saya dan panitia dan Bu Yunita. Terima kasih Bu Yunita. Nggih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah